kita betul-betul sadar, tadi sudah dijelaskan di itu, memberikan suatu kesadaran kedisiplinan gitu ya, kesadaran secara batiniah dan juga kesadaran secara lahiriah. Ini diajarkan, ditanamkan mulai kecil. Dan ini kesetaraan gender itu adalah perwujudan dari pri kemanusiaan dan juga perwujudan dari pri keadilan. Ini tugas kita sebagai manusia, sebagai umat beragama, inilah menanamkan pri kemanusiaan dan pri keadilan itu. Dan kesetaraan gender itu adalah perwujudan dari itu gitu. Dan harus kita pahami dan harus kita sadari betul gitu. Kalau tidak itu ego kita yang keluar. Kesetaraan itu adalah kesempatan dan peluang yang setara. Bukan sekedar sama, tapi setara dan berkeadilan. Matahari dan bulan punya peran masing-masing, punya peran sendiri, tapi indah gitu. Dan berkeadilan bagi pria dan wanita dalam keluarga. Untuk membangun keluarga yang sukinah, kalau di Hindu itu keluarga yang sukinah, keluarga yang bahagia, sejahtera gitu. Membangun masyarakat. Dan dalam pengabdian pada bangsa negara yang berbuah pada kehidupan yang moksartum jagatita, rukun, damai, adil, dan sejahtera gitu. Dia berperan sama dan harus saling dihargai di keluarga, di masyarakat, dan berbangsa dan bernegara. Dari kecil sudah ditanamkan itu. Dan kita akan berbicara ini 3 hal pandangan Hindu gitu. Kemudian kesetaraan gender dan permasalahannya dan mungkin cara menanggulanginya. Ini gambar Rama dan Sita. Itu kita betul-betul kesadaran maskulin, kesadaran pentingnya, luhurnya arti maskulin itu jadi kesadaran Rama. Karena di Hindu itu Ramayana dan Itihasa itu adalah ajaran Itihasa yang harus dipelajari, harus dipahami. Dan kesadaran Sinta itu adalah semua Rama dan Sinta ini adalah simbol saling mencintai yang tulus, betul-betul keseimbangan dunia, keseimbangan di keluarga gitu, sadar betul. Jadi betul-betul kesetaraan dan keseimbangan. Kesempatan dari purusa itu maskulin dan pradana. Jadi di Hindu itu pasti ada 2 hal. Kekuatan purusa dan pradana, maskulin dan feminin itu seimbang. Tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh gitu. Yang berbuah kebahagiaan lahir dan batin dalam kehidupan yang moksartem jagatita. Dan untuk itu kita harus break your mind gitu. Ego kita harus buang. Dari awal kita mengendalikan ego kita. Diajarkan mengendalikan emosi, mengendalikan ego, mengendalikan nafsu gitu. Dan open your mind, buka hati kita. Kalau kita tidak bisa break your mind dan open your heart gitu, pasti ego kita keluar, nafsu kita keluar. Dan justru ini dari kecil diajarkan itu. Hindu mengajarkan itu dari kecil. Dan ini kesadaran betul, kesadaran tentang pengetahuan. Kesadaran tentang ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu spiritual, dan ilmu material itu harus sangat dipahami. Kemudian kesadaran bahwa akan Maha Pencipta, Maha Pemelihara, Maha Pelebur, Maha Pensuci itu, inilah sumber dari kesadaran kecerdasan semesta. Bahkan kita tidak hanya saling menghormati laki dan perempuan, kita menghormati semuanya. Ini namanya kecerdasan semesta, kesadaran kecerdasan semesta. Sifat-sifat yang menuntun umat manusia untuk hidup rukun, damai, harmonis, adil, dan sejahtera. Ini sih 4 sifat itu. Dan ini juga diajarkan mulai kecil dari Hindu sudah ekam satwipra bahuda wadanti, artinya apa? Saya singkat saja, ini Tuhan itu Esa, tapi ya orang arif dan bijaksana memberikan nama banyak. Namanya beri banyak, tapi Tuhan itu satu. Gitu. Inilah sumber-sumber kesadaran kita bahwa perbedaan itu adalah ciptaan dari Tuhan. Tidak boleh satu sama lain saling menyakiti. Karena itu adalah ciptaan Tuhan yang harus kita jaga keindahan dan keharmonisannya. Gitu. Dan ini dalam kitab Bhagavad Gita itu dikatakan bahwa Tuhan yang Maha Esa menciptakan alam semesta dan segala isinya, menciptakan makhluk spiritual dan material. Pasti 2. Semua bersifat 2. Bumi, pertiwi, dan angkasa, dan langit. Laki dan perempuan, pria dan wanita. Purusa atau maskulin dan
pradana atau feminin, menciptakan spiritual dan material, menciptakan rohani dan jasmani, menciptakan jantan dan betina, baik dan buruk, benar dan salah, positif dan negatif. Itu diciptakan Tuhan untuk selalu harmonis, dijaga harmonis. Gitu. Sehingga Ruh Bineda untuk keseimbangan semesta. Ruh Bineda itu artinya dua, berbeda, tapi selalu dijaga untuk seimbang. Laki dan perempuan, semua itu dijaga untuk seimbang. Dan ini dalam ajaran Hindu di Madhya Sastra dikatakan dalam pusaka suci Weda, wanita dinyatakan sebagai pertiwi, laki-laki sebagai benih yang membuahkan jasad badaniah karena hubungan tanah dan benih yang satu sama lain seimbang, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, dan jiwanya itu adalah dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah kesetaraan antara wanita, laki-laki, dan wanita harus dijaga mulai kecil. Tuhan, dan disadarkan bahwa Tuhan, satu, membagi dirinya menjadi purusa dan pradana, menjadi maskulin dan pradana feminin, untuk keseimbangan, dan saling melengkapi dalam menuntun dan membangun kehidupan yang moksartum jagadita. Kalau ini tidak seimbang, di keluarga tidak seimbang, dia di masyarakat tidak seimbang, pasti kehidupan tidak akan menjadi rukun, damai, dan harmonis. Sehingga ini menuntun kesadaran akan kesetaraan, bukan ego, bukan kesombongan, bukan keangkuhan, tapi justru kesadaran akan kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan. Dan ini juga dalam bagi kita, semua manusia adalah Atman. Sama, terdiri 24 unsur. Laki, perempuan, semua terdiri 24 unsur. Dan orang yang bisa menganggap bahwa kita ini semua sama dan bersaudara, maka itu dia tidak akan mendapatkan kesedihan, kesengsaraan. Inilah makanya di Hindu diajarkan berpikir dan berbicara dan berbuat baik pada yang lain. Antara laki dan perempuan selalu berbuat baik. Dan yang lain tidak hanya manusia, alam pun. Semua ciptaan kita selalu harus berbuat baik dengan ciptaan Tuhan. Dan jangan sekali-kali menyakiti yang lain dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu ditanamkan seperti itu. Sehingga di Hindu ada perkataan tatwamasi, kita semua sama. Trita karana, kita harus harmonis dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta, antar umat manusia dan alam. Wasudaya kutumbakam, kita semua bersaudara. Bhinneka Tunggal Ika, Ganana Dharma Manora, kebenaran satu, tapi bisa dipandang secara berbeda-beda. Dan ini wanita, keutamaan dari wanita kalau di Hindu. Ini wanita itu simbol ilmu pengetahuan. Ini makanya di Hindu ada namanya Ari Saraswati. Saraswati itu adalah ini dia. Wanita yang sangat cantik sekali. Ini adalah Dewi Saraswati yang cantik. Kita sumber dari ilmu pengetahuan karena di tangan kanannya isinya simbol dari ilmu pengetahuan spiritual. Ini adalah mengendalikan pikiran kita. Di sebelah kanannya simbol dari ilmu material. Itu ilmu spiritual dan material itu adalah dinamakan manat kita, mengendalikan pikiran kita supaya selalu arif dan bijaksana. Ini kecapi di depannya, suaranya indah, selalu santun dan menyejukkan. Lalu kita itu wacika, omongan kita selalu santun dan menyejukkan. Dan di depan ini angsa ini sangat arif dan bijaksana, adil. Itu perbuatan kita selalu adil, arif dan bijaksana. Karena kalau di angsa itu coba dikali susu di lumpur itu, dia bisa mendapatkan susunya saja tanpa lumpurnya. Itu artinya sehingga pikiran kita harus selalu arif dan bijaksana, perkataan kita santun, perbuatan kita selalu baik. Dan itu simbolnya justru wanita. Wanita harus selalu dihormati. Di suatu keluarga dikatakan jika wanita tidak dihormati, maka keluarga itu tidak akan sejahtera dan bahagia. Itu selalu ditanamkan. Di suatu negara jika wanita tidak dihormati, maka negara tersebut tidak akan damai, harmonis, adil, dan sejahtera. Ini kita bayangkan di Ramayana. Kenapa terjadi perang besar antara Rama dan Rahwana? Karena Dewi Sinta di kidnap oleh si Rahwana.
Ini karena nafsunya Rahwana untuk merebut Dewi Sinta. Kemudian kenapa perang Baratayuda terjadi? Itu karena Drupadi juga dilecehkan. Dilecehkan di depan persidangan umum. Ditelanjangi di sidang persidangan umum. Itu terjadi perang besar. Itulah makanya wanita harus dihormati. Itulah keutamaan dari wanita. Dan ini pun simbol para dewa pun. Para dewa yang diciptakan oleh Tuhan untuk menciptakan alam semesta, memelihara alam semesta, dan melebur alam semesta ini. Ya, Tuhan yang Maha Esa menciptakan alam semesta dan isinya melalui energi maskulin dan spirit feminim. Tanpa adanya energi maskulin dan spirit feminim, tanpa adanya positif dan negatif, tidak akan terjadi penciptaan. Dewi Saraswati ilmu, makanya ilmu itu apapun yang kita ciptakan harus dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Maka Brahma, dalam penciptaan Brahma artinya pencipta. Pada saat Tuhan itu mencipta dinamakan Brahma. Tanpa ada pengetahuan dari Dewi Saraswati tidak akan bisa menciptakan. Jadi ini keseimbangan. Dan begitu juga Tuhan yang Maha Esa untuk memelihara dan menjaga alam ini dengan kekuatan maskulin dan spirit dari kekuatan maskulin, spirit dari feminim. Dewa Wisnu tidak akan bisa mensejahterakan umat manusia kalau tidak ada Dewi Laksmi. Dan begitu juga Siwa tidak akan bisa melebur alam ini tanpa ada Dewi Parwati. Jadi ini Brahma tidak bisa mencipta tanpa ada Saraswati. Kita tidak bisa membangun keluarga Sukinah, keluarga sejahtera tanpa ada peran bapak dan ibu secara tulus. Kemudian Wisnu tidak bisa memelihara tanpa ada Laksmi. Kemudian Siwa tidak bisa melebur tanpa ada Parwati. Dan ini ajaran Hindu mengajarkan, ini ajaran Hindu mengandung ilmu spiritual dan ilmu material, ilmu rohani dan jasmani, menuntun semua umat manusia, pria dan wanita, untuk pendakian moral. Ini itu untuk pendakian moral, membentuk karakter dan budi pekerti luhur. Untuk apa? Membangun kebahagiaan semua pribadi, lahir dan batin, dan juga keluarga Sukinah, kebahagiaan dan kerukunan kesejahteraan keluarga, dan kehidupan yang rukun sebagai bangsa dan bernegara. Gitu. Tuntunan untuk tidak sombong, angkuh, karena sudah diajarkan Satta Timira. Jangan sombong dan angkuh karena rupa, karena merasa cantik, karena merasa apa, sombong dan angkuh. Karena merasa kaya dana, merasa kaya, sombong dan angkuh. Merasa pinter, sombong dan angkuh. Merasa kuat, sombong dan angkuh. Merasa berani, sombong dan angkuh. Punya kekuasaan, sombong dan angkuh. Itu diajarkan mulai kecil, ditanamkan itu. Dan seluruh umat manusia, baik laki-laki dan perempuan, wanita, mempunyai kesempatan, peluang, dan fasilitas yang sama dalam melaksanakan swadharmanya, melaksanakan tugas kewajibannya untuk menciptakan, untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Ini juga umat manusia dituntun terus dari kecil mengendalikan sadripu, musuh yang ada pada dirinya. Nafsu. Ini yang terutama adalah nafsu yang paling kuat, paling sulit dikendalikan. Ini mulai kecil dilatih mengendalikan kama, kroda, ego, loba, keserakahan, mada, kemabukan, masya, iri, dengki, dan kebodohan, kebingungan. Itu mulai kecil dikendalikan itu. Ini dalam undang-undang sastra juga dengan wanita harus dihormati dan disayangi oleh ayahnya, ibunya, saudaranya, suami, dan ipar-iparnya untuk dapat membangun keluarga Sukinah atau keluarga yang sejahtera. Dan di dalam undang-undang sastra dikatakan keluarga mana wanita tidak dihormati, hidup dalam kesedihan, wanita hidup dalam kesedihan dan tidak dihormati, maka keluarga itu akan cepat hancur. Akan tetapi di mana wanita dihormati dan dalam kebahagiaan, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang Sukinah, keluarga bahagia dan sejahtera. Dan ini contoh-contoh simbol gambar-gambar itu keluarga yang bahagia. Dalam teologi Hindu dikatakan wanita
bukanlah serbitan kecil dari personifikasi laki-laki. Wanita itu bukan dari tangannya laki-laki, bukan dari tulang rusuknya laki-laki, bukan dari apa, enggak. Dia akan tetapi dia merupakan bagian yang setara dalam membangun kehidupan moksartem jaga kita, membangun kehidupan yang seimbang, rukun, damai, dan harmonis. Dia adalah setara. Untuk menjadi ibu, wanita diciptakan. Mohon maaf, Prof. 3 menit lagi, Prof. Untuk menjadi bapak, ya berarti harus segera ini. Ya, ini keluarga Sukinah adalah keluarga yang ini, ya sebentar. Tugasnya aja saya langsung masuk ke sini. Bagaimana Inu menyiapkan diri supaya siap menjadi sejahtera, bisa setara ini. Brahmacari 25 tahun, setelah 25 tahun menyiapkan diri, bisa memimpin diri sendiri, baru bisa berkeluarga. Kemudian setelah itu memimpin masyarakat, baru memimpin negara gitu. Utamaan wanita ini juga dikatakan wanita, wahai para wanita yang berumah tangga, engkaulah yang tertua di rumah ini. Engkaulah yang cerdas dan seimbang di rumah ini. Dan engkau spirit dan pendorong serta sebagai perawat yang memberikan ketenangan dan kesejukan. Engkau yang menetapkan peraturan seperti Ibu Pertiwi yang melindungi dunia. Gitu dan seterusnya. Ini banyak ini. Nah, ini tugas ibu, tugas bapak. Selalu arif bijaksana dalam mengayomi keluarga, mengatasi berbagai persoalan agar keluarga selalu rukun, damai, dan harmonis. Dan ibu tugas setia, lembut, dan penuh kasih dalam menerangi, menjaga kerukunan dan keharmonisan keluarga serta sabar mendidik anak sebagai guru rupaka. Keduanya sebagai guru rupaka. Siapa yang mampu mendidik, apakah ibu atau apa, itulah yang berhak mendidik anaknya. Ini wanita yang panglima, ini wanita juga berhak ini sebagai raja, sebagai apa, wahai wanita, panglima wanita, engkau tidak dapat dikalahkan. Dan tidak hanya di keluarga, dan di ini pun juga bisa gitu ya. Ini memperlakukan wanita, orang-orang jahat memperlakukan kami sebagai wanita ini, wanita juga bisa sebagai pemimpin di masyarakat. Ini kesetaraan ini juga dalam budaya. Jadi wanita juga bisa berbudaya, dan di sini sebetulnya dilatih mulai kecil ya, dilatih untuk ini dalam sebagai apa, rohaniawan juga wanita berhak mempunyai laki-laki, dan wanita mempunyai hak yang sama sebagai kesatria, sebagai rohaniawan, sebagai pedagang, sebagai pekerja gitu sama. Nah, keseimbangan semesta ini bisa terjadi itu karena kita tidak bisa mengendalikan nafsu di era industri 4.0 global ini. Nah, ini distorsi bisa terjadi karena salah penerapan hak asasi. Bebas tanpa batas etika. Tanpa batas etika dan tata krama. Tidak setara dalam memahami tuntutan, tidak setara dalam memahami tuntutan guru-guru suci, tidak setara dalam memahami tata krama, dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah, ini yang sangat penting mungkin ya. Ini diajarkan mulai kecil, diajarkan di Hindu itu mempunyai 9 kecerdasan. Di dalam acara Brahmacari itu pendidikan diajarkan 9 kecerdasan. Kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kemudian kecerdasan berimajinasi, kecerdasan berkreasi dan berinovasi, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan sosial budaya, kecerdasan kerja, kemudian baru mempunyai kebijaksanaan arif dan bijaksana, dan bisa mempunyai kecerdasan memimpin diri sendiri dan memimpin keluarga yang seimbang, memimpin masyarakat, memimpin dunia, memimpin bangsa gitu. Dengan 9 kecerdasan manusia mampu mengimplementasikan kesetaraan gender global, kesetaraan global juga kesetaraan semesta untuk kehidupan yang rukun, damai, dan harmonis. Sadar akan kesetaraan gender, akan sadar akan kesetaraan semesta. Ini juga laki perempuan ini, nah, biasakan untuk menghormati bukan membenci. Biasakan untuk melihat kebaikan, bukan kejelekan. Biasakan untuk menghormati, bukan memfitnah. Biasakan untuk membahagiakan, bukan menyakiti. Biasakan untuk memberi, bukan meminta.
Biasakan untuk melihat kesamaan, bukan perbedaan. Biasakan untuk membuat keseimbangan, bukan ketimpangan. Nah, ini juga keseimbangan laki dan perempuan mulai kecil sudah diajarkan. Hidup berbudaya, ini olah emosi, olah ego, olah rasa, dan membangun kesadaran ini. Ya, ini membangun karakter. Dan ini juga kebersamaan, ini membangun kebersamaan antara wanita. Laki-laki dan wanita harus bersama-sama membagi peran yang adil untuk kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, ini juga keseimbangan antara laki dan perempuan. Ini adalah tarian Sutasoma. Tanpa ada laki dan perempuan tidak ada karakter yang lembut dan luhur gitu. Spirit luhur ini terus membangun kesadaran akan keseimbangan, kesetaraan yang indah, maskulin dan feminin. Nah, ini yang penting. Mungkin bisa terjadi masalah di keluarga. Ya, wanita hanya memberikan pelayanan saja, begini aja. Keserahan keluarga dibebankan pada wanita. Ini bisa dibebankan, kegiatan-kegiatan agama dibebankan hanya pada wanita saja, bisa terjadi seperti itu. Kemudian juga fasilitas dan di dalam masyarakat, kehidupan beragama juga bisa terjadi. Fasilitas dan kesempatan dalam beragama dibedakan. Sembahyangnya dibedakan laki dan perempuan, ininya dibedakan gitu misalnya. Itu kesempatannya dibedakan, itu juga akan terjadi ketidakseimbangan. Persiapan sarana ritual dibebankan hanya pada wanita seperti ini gitu. Wanita tidak dapat peluang dan kesempatan yang sama dalam memimpin di ritual. Itu bisa terjadi seperti itu karena kesalah memahami yang tadi agama tadi. Kehidupan dalam masyarakat bisa terjadi wanita tidak dapat kesempatan dan peluang yang sama. Jadi menjadi budaknya laki-laki gitu. Wanita tidak dapat kesempatan dan peluang jadi pemimpin di dalam masyarakat. Dalam bernegara, wanita juga tidak diberikan sebagai pemimpin. Bagaimana caranya ini dalam keluarga? Ini sering dilakukan, kalau terjadi itu dalam keluarga, dilakukan rapat keluarga. Dan juga ada mediasi dari pemuka agama dan mediasi dari parisade. Itu ada parisade Hindu itu memberikan nasihat-nasihat segala. Bimbingan dari rohaniawan. Kalau terjadi seperti itu, ada berapa caranya. Rapat keluarga, mediasi dari pemuka adat. Kemudian mediasi dari parisade dan bimbingan rohaniawan. Dan juga melakukan ritual. Gitu. Kemudian terjadi dalam beragama. Begitu juga mediasi dari pemuka adat, dari parisade, tuntun rohaniawan, dan pinandita, pandita. Ya selinggih gitu, memberikan nasihat, memberikan apa gitu. Dan mohon anugerah dari Tuhan gitu selalu. Dan ini dalam masyarakat, mediasi pemuka agama ini sering dilakukan ini. Rapat di pemuka agama yang melakukan ini. Kemudian mediasi dari pemuka adat, mediasi dari parisade, mediasi dari aparat yang memahami betul aturan-aturannya dan mohon anugerah dari Tuhan. Kemudian dalam bernegara juga begitu, mediasi dari para tokoh. Ini para tokoh yang ikut memberikan solusi, mediasi dari parisade, tuntun dari orang dan guru-guru suci, mediasi dari penyelesaian aparat yang bernegara ini kan bernegara, anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ini, nah membangun kesadaran akan keluhuran ini yang terakhir. Ini pada catur guru kita mulai kecil sudah diajarkan, mulai kecil kita harus patuh kepada guru rupaka, keluarga, bapak dan ibu. Kita harus patuh kepada guru haji, guru di sekolah, ini dia. Kita harus patuh kepada guru wisesa, pada pemerintah. Dan juga kita harus patuh kepada guru suci kita, guru swadhyaya. Dan mulai kecil diajaran seperti itu, sehingga kita bisa mengendalikan 9 kecerdasan itu tadi. Gitu. Kalau terjadi masalah, memang ada lembaga-lembaga yang menyelesaikan itu. Dan semoga persaudaraan akan pentingnya keseimbangan alam semesta dan kehidupan keseimbangan di alam semesta dan keseimbangan dalam kehidupan bisa berbuah kesejahteraan gender dan juga kebahagiaan lahir dan batin kebahagiaan kita semua. Semoga bermanfaat.